Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas PPAD Kota Yogyakarta tahap 1 untuk matematika ya. Nomor 1 sampai 10. Langsung saja untuk nomor 1. Pemerintahan Kota Yogyakarta akan mengadakan lomba cerdas cermat tentang tradisi dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta tingkat SMP dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap kelompok perwakilan sekolah wajib mengikuti tes tertulis. Nah, di sini setiap kelompok perwakilan sekolah ini jumlah tesnya ada 30 butir. Dengan pedoman penskoran, setiap butir soal dijawab benar mendapatkan skor 5 poin, salahnya mendapatkan skor -2, kalau tidak dijawab skornya 0. Kelompok perwakilan harus mendapatkan skor lebih dari 50. Nah, ini kalau skornya kurang dari 50 poin dinyatakan gugur atau tidak berhak melanjutkan lomba cerdas cermat. Nah, berarti kalau mau lolos harus di atas 50 poin. Kemudian yang ditanyakan adalah kelompok perwakilan SMP mana sajakah yang dapat melanjutkan. Nah, berarti harus skornya di atas 50. Oke, langsung saja kita cek yang A. Yang A itu menjawab benarnya ada 15, berarti dikalikan dengan skor benar. Skor benarnya adalah 5. Ditambahkan dengan menjawab salahnya ada 5, dikalikan dengan skor menjawab salah itu -2. Ditambahkan dengan yang tidak dijawab ada 10. Kalau tidak dijawab itu skornya 0. Nah, ini 15 kali 5 itu 75. 5 kali -2 itu -10. Kemudian 10 kali 0 ya 0. Berarti 75 dikurangi 10 ditambah 0 hasilnya adalah 65. Berarti yang A itu benar ya, bisa melanjutkan ya. Oke, karena A benar, otomatis C dan D salah karena tidak menyertakan kelompok A ya. Kemudian kita cek antara C atau D. Kita cek yang C. Kita cek yang C itu dia menjawab benarnya ada 18 dikalikan dengan 5, skor benar ya, ditambahkan dengan menjawab salahnya ada 2, dikalikan dengan skor salah itu -2, ditambah dengan tidak dijawab ada 10, dikalikan dengan skor tidak dijawab ada 0. Berarti 18 kali 5 itu 90, 2 kali -2 itu -4, 10 kali 0, 0. Hasilnya adalah 86. Berarti yang C juga bisa melanjutkan ya. Jawabannya adalah yang A dan C. Oke. Lanjut soal nomor 2. Pemilihan kepala desa di suatu kelurahan ditetapkan sebanyak 320 orang. Kemudian yang tidak hadir ada 1/16. Berarti kita harus hitung yang hadir. Yang hadir itu ya skor total, banyak orang yang terdaftar dikurangi dengan yang tidak hadir, yaitu 1/16 dikalikan dengan banyaknya orang yang terdaftar. Nah, ini 320 dikurangi dengan, bisa kita sederhanakan, 32 dibagi 16 itu 2, 16 dibagi 16 itu 1, berarti ini 2, 0 ya, 20 ya. 320 dikurangi 20 hasilnya adalah 300. Berarti yang hadir adalah 300. Yang ditanyakan adalah banyak suara yang gugur atau tidak sah. Berarti kita harus cari dulu persentase gugur atau tidak sahnya. Caranya bagaimana? Tinggal 100% itu kan persentase total ya, dikurangi dengan persentase yang diketahui, yaitu 15% dikurangi 20% dikurangi dengan 60%. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 5%. Nah, berarti yang gugur itu adalah 5% dikalikan dengan yang hadir 300. 5% itu berapa sih? 5/100 dikalikan dengan 300. Nah, ini bisa kita coret nolnya, tinggal 5 kali 3.
Hasilnya adalah 15. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, karena panjang, kita langsung ke pertanyaannya aja. Nah, paragraf terakhir ini, seorang tukang bangunan akan membuat campuran untuk membuat beton lantai. Nah, ingat beton lantai dengan bahan pasir adalah 120 ember plastik. Jika satu sak semen sama dengan 8 ember, maka banyak minimal sak semen yang diperlukan adalah. Nah, berarti kita harus cari dalam tabel ini yang beton lantai. Yang mana? Yang kedua ya. Baris kedua ya, ini beton lantai. Nah, berarti yang lainnya kita abaikan. Oke, yang di beton lantai ini campurannya adalah 1 ember semen ya. Kemudian ditambahkan dengan 2 ember pasir. Nah, berarti kita harus tahu dulu ini 120 ember pasir ini bisa berapa berapa adonan gitu ya kan? Berarti 120 dibagi dengan ini. Banyaknya satu adonan itu butuh 2 ember. Nah, berarti jadi 60. Oh, berarti akan ada 60 adonan. Nah, dengan 60 adonan ini, padahal satu sak semen adalah berisi 8 ember. Nah, kita harus tahu berapa sak semen kan? Biar bisa dapat 60 adonan. Gimana caranya? Ya tinggal 60 dibagi dengan ini, banyaknya ember semen ini, 8. Hasilnya adalah 7,5. Nah, kalau 7,5 ini kan desimal ya. Nah, ini ada setengahnya, ini nggak mungkin kan kita beli setengah sak. Makanya kita bulatkan. Kita bulatkan kemana? Ke atas. Jadinya 8 sak. Jawabannya yang D. Oke, udah kan? Lanjut ya. Soal nomor 4. Paman memelihara 7 ekor kambing. Menurut pengamatan paman, pada gambar 1, pakan akan habis 40 menit. Nah, di sini gambar 1 ini isinya kan 3 ekor ya setiap pakan. Itu akan habis dalam waktu 40 menit. Sedangkan pada gambar 2 yang akan ditanyakan itu waktunya ya, berapa menit kan gitu. Pada gambar 2 itu ada 4 kambing. Nah, kalau kambingnya itu lebih banyak, otomatis waktu yang diperlukan ini lebih sedikit ya, atau lebih cepat habis. Nah, dari sini berarti perbandingan yang digunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Ya gimana? Ya ini tinggal 3/4 dikalikan dengan 40. Nah, ini sama-sama dibagi 4 ya. Yang ini dapat 1, yang ini dapat 10. 3 kali 10, 30 menit. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut soal nomor 5. Seorang guru memberikan soal tentang operasi bilangan berpangkat. Nah, di sini penyelesaiannya itu kita selesaikan yang dari guru ini. 3 pangkat 6 ditambah ya. Ini kan penjumlahan ya. Nah, penjumlahan. Nah, berarti kalau penjumlahan kita harus hitung banyaknya ini. Kan ini sama semua ya, 3 pangkat 6 semua. Kita tinggal hitung banyaknya 3 pangkat 6 itu ada 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4. Berarti 4 dikalikan dengan 3 pangkat 6. Oke. Dibagi dengan ini. Kalau ini kan perkalian ya, kalau yang di atas kan penjumlahan. Jadi kita banyak hitungnya jumlahnya, ada berapa. Kalau ini perkalian, berarti pangkatnya itu dijumlahin.
formulahkan. Bagaimana? Ya 3 pangkat 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3. Oke. Berarti ini kita tetap kita tulis 3 pangkat berapa ini? 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3. 3 pangkat 6. Nah, setelah itu ini kan pembagian ya. Kalau pembagian itu berarti pangkatnya itu dikurangkan. Yang mana? Yang sama-sama punya pangkat ya. Nah, ini berarti 4 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 6. Oke. Berarti 4 dikalikan 3 pangkat 6 dikurangi 6 berarti 3 pangkat 0. Atau 4 kali, kalau pangkatnya 0 itu artinya hasilnya adalah 1. Semua pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Berarti 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Yang mana yang hasilnya 4 dari siswa 1 sampai siswa 4? Yang siswa 2. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Oke. Lanjut soal nomor 6. Nah, di sini Bumi merupakan planet ketiga dari matahari, sekaligus merupakan planet terbesar kelima dari 8 tata surya. Bumi disebut ini, kemudian yang ditanyakan adalah luas daratan permukaan bumi. Nah, berarti yang kita butuhkan dari cerita di atas adalah luas permukaan bumi ini sekitar 510 juta. Oh, berarti ini kalau kita tulis dalam matematika ini bisa 510 kali 10 pangkat 6. Kan juta ya, juta itu nolnya ada 6. Kemudian sekitar 71% dari planet bumi ditutupi oleh air. Sisanya adalah daratan. Padahal yang ditanyakan adalah luas daratan ya. Kalau luas daratan berarti kita harus hitung nih. Hitung sisanya ya. Berarti yang sisanya itu dari 100%. 100% itu kalau persenan full dikurangi dengan ini. Yang persenan air. Persenan airnya adalah 71%. Ini kalau dikurangkan hasilnya adalah 29%. Nah, menghitung luas daratan permukaan buminya tinggal dikalikan 29% dikalikan dengan 510 kali 10 pangkat 6. Oke, 29% itu kalau ditulis berarti 29 per 100 kali 510 kali 10 pangkat 6. Saya coret nolnya. Hasilnya adalah 1479 kali 10 pangkat 6. Oke, ini kan komanya di belakang koma ada 3 angka ya, ada 3 angka semua ya ini ya. Berarti ini belum ada komanya, kita tinggal majukan ini dari sini. Nah, berarti maju 1, 2, 3. Nah, berarti 1,479 dikali 10 pangkat 3 ya, karena maju 3 angka. Maju 3 komanya dikali 10 pangkat 6. Nah, berarti ini hasilnya adalah 1,479 kali 10 pangkat 9. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini ada sebuah sketsa pekarangan berbentuk persegi panjang. Bagian yang diarsir adalah kolam. Keliling kolam adalah, yang ditanyakan adalah keliling kolam, berarti kita harus tahu panjang kolam dan lebar kolam. Bagaimana caranya? Ini kan ada beberapa
angka yang harus disederhanakan, seperti contoh ini ya. 6 akar 32. Nah, 6 akar 32 ini bisa kita sederhanakan, kita keluarkan dari akar yang mana, yang 32-nya. Kita ubah dulu ke dalam perkalian. Perkalian yang salah satu angkanya itu bisa merupakan kuadrat akar ya. Nah, kuadrat yang bisa diakar. Nah, 32 itu perkalian dari 2 dan 16. 2 dikali 16. Kenapa? Karena 16 ini merupakan kuadrat dari 4. Nah, kemudian 16-nya bisa kita akar. Nah, akar 16 adalah 4. Berarti 6 dikali 4. Akar sisanya ini yang masih dalam akar ya 2. Berarti 6 kali 4 adalah 24 akar 2. Oke, berarti hasil dari 6 akar 2 ini sama dengan 24 akar 2. Kemudian yang mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Yang 7 akar 8. Nah, ini 8 itu kalau kita ubah perkalian yang salah satunya merupakan pangkat kuadrat ya, merupakan pangkat 2 atau kuadrat, itu berarti 7 akar 2 kali 4. Nah, 4 ini kan merupakan kuadrat dari 2. Kita akar ya, kita keluarkan dari akar ya yang 4-nya itu, berarti 7 kali 2 akar 2. 7 kali 2 itu 14. Akar 2-nya tetap. Nah, berarti 7 akar 8 itu boleh kita tulis 14 akar 2. Nah, sekarang kita bisa menghitung yang panjang kolam. Nah, panjang kolam itu berarti ini. Panjang pekarangan 24 akar 2 dikurangi dengan ini ya. Yang tidak diarsir ini adalah 5 akar 2. Berarti 24 akar 2 dikurangi 5 akar 2. Hasilnya adalah 19 akar 2. Oh, berarti panjang kolamnya adalah 19 akar 2. Kemudian lebarnya bisa kita hitung juga, yaitu ini ya. Lebar pekarangan 14 akar 2 dikurangi dengan nih lebar yang tidak diarsir, yaitu 5 akar 2. Hasilnya adalah 9 akar 2. Oh, ternyata lebar kolamnya adalah 9 akar 2. Berarti kita bisa hitung kelilingnya. Kelilingnya kan bentuknya persegi juga. Berarti keliling persegi panjang yaitu 2 panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya adalah 19 akar 2 ditambah dengan lebarnya ini 9 akar 2. Berarti 2 kali 28 akar 2. Hasilnya adalah 56 akar 2. Yang mana? Yang A ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini pola ya. Nah, polanya berarti kita bikin tabel dulu. Polanya ada yang hitam sama putih ya. Nah, untuk yang hitam itu yang pertama. Kemudian pola kedua itu ada berapa itu? Ada 4. Kemudian pola ketiga ada 9. Pola keempat ada 16. Nah, ini dari sini kita bisa tahu nih. Kalau pola ke-1 itu 1, pola kedua itu 4, pola ketiga itu 9 yang hitam ya. Pola keempat itu 16. Nah, ini kan kuadrat ya. Nah, 1 itu 1 kuadrat. 4 itu 2 kuadrat. 9 itu 3 kuadrat. Kuadrat itu apa sih? Kuadrat itu ya 3 kali 3. Nah, ini 2 kali 2. Yang ini 4 kali 4 atau 4 kuadrat.
Nah, berarti yang di pernyataan ini jumlah bulatan hitam pada pola ke-11. Nah, kalau pola ke-11 ya berarti 11 kuadrat. Berapa itu 11 kuadrat? 11 kali 11 121. Berarti ini betul ya? Betul. Kalau 2 betul berarti A dan B salah. Kenapa? Karena tidak memuat pernyataan 2. Berarti ini yang pola ke-11 itu 121 yang hitam. Kemudian yang putih. Yang putih itu yang pertama 3, pola ke-1. Pola keduanya 5. Pola ketiganya ada 7. Kemudian pola keempatnya ada 9. Benar ya? Nah, dari sini kita bisa tahu nih. Oh, ternyata ini adalah bilangan ganjil ya. Nah, bilangan ganjil yang ini ya, atau bilangan ganjil atau yang ini dijumlahkan tambah 2. Nah, ini selisihnya ada 2. 3 ke 5 itu tambah 2, 5 ke 7 itu tambah 2, 7 ke 9 itu tambah 2. Kemudian yang ditanyakan adalah pola ke-10 ya. Nah, ini pola ke-10 berarti ini tambah 2 lagi. Berapa ini kalau tambah 2? Kalau tambah 2 berarti hasilnya 11. Kemudian tambah 2 lagi. 13. Tambah 2 lagi. 15. Tambah 2 lagi. 17. Tambah 2 lagi. 19. Tambah 2 lagi. 21. Tambah 2 lagi. 23. Ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini ke 10 ya. Kemudian yang hitam. Yang hitam yang pola ke 10 berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat atau 10 kali 10 hasilnya adalah 100 ya. Berarti di sini 100. Enak selisih apa jumlah? Ya, jumlah ya. Berarti ini pola ke 10. 100 ditambah 21. Berapa itu 100 tambah 21? Ya 121. Berarti ini betul ya. Berarti jawabannya yang mana? Yang D, 2 dan 4. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini masih terkait dengan pola. Nah, kita bikin tabelnya dulu ya. Oke. Nah, di sini itu tabelnya yang pertama itu dia 2. Kemudian 3,5. Nah, ini tambahnya berapa ini? Oh, tambahnya 1,5. Nah, kemudian jadi 5. Tambah berapa itu? Tambah 1,5 ya. Kemudian jadi 6,5. Tambah 1,5 lagi. Berarti polanya adalah ditambah 1,5. Nah, ini yang pernyataan 1 itu pada pola ke-8. Berarti ini udah berapa ini? Udah 4 ya, berarti tambah lagi. Tambah 1,5 jadi 8. Tambah 1,5 jadi 9,5. Tambah 1,5 jadi 11 ya. Tambah 1,5 jadi 12,5. Tambah 1,5 jadi berapa? Jadi 14. Tambah 1,5 jadi berapa ini? Jadi 15,5. Oke, ini udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata ini 8. Udah kelebihan. Yang ke-8 itu 12,5. Kok ini 12? Berarti ini salah ya? Salah. Nah, otomatis A dan B salah ya. Oke, kita tinggal cek yang ini. Pernyataan 3 atau 4. Nah, tapi kita lihat yang pernyataan 3 itu
jumlah panjang kain pola ke-8 sama pola ke-12. Nah, kita udah punya ini pola ke-8. Nah, berarti kita tinggal cari yang pola ke-12. Ini kan udah 8, 9, 10 ya. Oke, tambah lagi. Tambah 1,5. Nih, 15,5 ditambah 1,5 hasilnya adalah 17 ya. Oke, tambah 1,5 lagi. Jadi 18 setengah. Nah, ini pola ke-12. Nah, ini pola ke-8. Tinggal dijumlahkan ini. 18,5 ditambah 12,5. Hasilnya adalah 31,0. Betul ya ini ya, pernyataan 3. Jawabannya adalah yang C, 2 dan 3. Oke, lanjut. Soal nomor 10, pada acara perkemahan perpisahan kelas, Dita mendapat tugas membawa mangkok. Mangkok tersebut akan ditempatkan pada sebuah kardus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 29 cm dengan cara ditumpuk seperti pada gambar. Nah, kita tahu kardusnya itu berbentuk balok ya. Berarti dapat kita simpulkan kalau ini adalah panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah, berarti tinggi kardusnya itu adalah 29 cm. Nah, kemudian di sini ada informasi lagi, kalau tinggi satu buah mangkok itu, yang ini, itu adalah 5 cm. Kemudian tinggi tumpukan 2 buah mangkok, nah yang ini ya berarti ya, itu adalah 7 cm. Nah, dari sini saja kita bisa tahu bahwa selisih 2 mangkok itu yang ini ya, tingginya itu adalah 7 kurangi 5. Hasilnya adalah 2 cm. Nah, kemudian diperkuat lagi kalau tinggi tumpukan 3 buah mangkok adalah 9 cm. Nah, berarti ini kan tadi 5. Kemudian di sini 2, kemudian di sini 2 ya. 2 tambah 2 tambah 5 yaitu 9. Berarti cocok ya. Berarti pertambahan tiap tumpukannya itu adalah plus 2 cm ya. Nanti kalau ada mangkok lagi di atasnya berarti nanti plus 2 cm lagi. Nah, pertanyaannya adalah banyak mangkok yang dapat ditempatkan pada sebuah kardus tersebut maksimal. Nah, kalau maksimal berarti nanti ini ada mangkok ditambah lagi sampai berapa tingginya? Sampai 29 cm. Nah, padahal ini pertambahan tumpukan setiap ditambah mangkok itu adalah plus 2 cm. Nah, caranya bagaimana untuk mengetahui banyak mangkoknya? Caranya kita harus tahu dulu tinggi tumpukan. Nah, kita harus tahu dulu tinggi tumpukan ini kecuali mangkok pertama. Nah, kecuali mangkok pertama yang ini yang tinggi tumpukannya sampai ke atas sampai 29 itu tinggi tumpukan mangkok kecuali mangkok pertama. Ya tinggal 29 dikurangi dengan tinggi mangkok pertama 5 cm. Hasilnya adalah 24 cm. Ini ya tinggi mangkok pertama. Oke, setelah kita tahu tinggi tumpukan mangkok, nah kita harus hitung banyaknya. Banyaknya mangkok ya. Nah, banyaknya mangkok pada tinggi tumpukan mangkok kecuali mangkok pertama adalah 24 dibagi dengan ini, selisihnya itu plus 2 terus ya. Nah, berarti dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 12 buah. Nah, yang ditanyakan adalah banyak mangkok ya yang dapat ditempatkan maksimal. Berarti ini kan tadi banyaknya mangkok tumpukannya. Nah, ini belum kita tambahkan dengan mangkok pertama. Nah, mangkok pertama berarti
banyak mangkok total adalah 12 ditambah 1. 1 itu adalah mangkok pertama tadi, berarti hasilnya adalah 13 buah. Oke, biar tidak bingung ini ditulis ya, banyaknya mangkok kecuali mangkok pertama. Dah selesai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.